yang perlu saudara ingat, jangan pernah berpikir menerima suap. Dan tidak ditoleransi sama sekali. Kalau saudara tidak mau lapor kepada saya, saudara berpikir nggak apa-apa, paling putus kontrak. Enggak, kalau ketangkap, saya sudah minta kepada kepolisian, saya mau pidana. Saya tidak mau terlalu enak lagi. Saya tidak berkuasa terlalu besar, saya katakan. Saya pengen yang korupsi itu dimiskinkan hartanya, bukan dihukum mati. Nggak usah dipenjara, seluruh harta disikat buat negara, biar dia sengsara, lihat keluarga nggak punya uang. Itu jauh lebih sengsara, karena udah kebiasaan nikmatin hidup enak. Ada pejabat di dishub dulu, pakai sepatu sandal saja nilainya 17 juta. Ada anak di dishub, ini cerita yang lama ini, sekolah di Amerika, kan kita banyak nih sekarang medsos itu, pakai tas Chanel 50 juta bisa pakai kasih pembantunya. Karena semua memang gede permainan. Saya waktu masuk ke dishub, minta bikin sistem mengawasi transportasi seperti West.com, minta 5 triliun. Itu harga terminal busway bisa 40 triliun, kan 40 miliar, 20 miliar. Ini memang gila-gilaan. Marka jalan, hampir nggak ada marka jalan di DKI, karena kurang menarik, uangnya kecil, makanya dia nggak mau. Kir nggak usah ngomong, setoran bus nggak usah ngomong, operator minta trayek nggak usah ngomong, pembatasan kuota taksi nggak usah ngomong. Makanya taksi yang ada di Jakarta semua taksi pinggiran, karena Jakarta kayak kuota. Saya tanya sama sopir taksi dulu, ini kayak store menyan aja Pak, kalau menyannya terlambat sajiannya langsung dikandangin kami Pak. Itu semua aturan dilanggar, diciptakan sesuatu untuk dapatkan uang. Nah kalau masih terus seperti ini, selama saya masih di sini, saya akan melawan kalian yang main seperti itu. Nah kalau kalian nggak suka sama saya, silakan kampanye, jangan pilih saya lagi. Kalau saya terpilih lagi, sengsara Anda tambah 5 tahun. Nah itu bisa tambah 6 tahun, karena saya masih penggantian di Oktober. Saya tertantang semua oknum pejabat. Kalau nggak suka dengan saya, masih mau korupsi, silakan mulai kampanye tidak pilih saya. Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian, pencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang. Dan saya betul-betul muak dengan kemunafikan ini, karena kita semua sumpah jabatan, semua kelihatan sangat religius beragama. Tapi kalau terima uang, lebih baik tidak usah beragama, mempermalukan nama agamamu dan Tuhanmu. Itu prinsip saya katakan. Kalau saudara mau sok religius tapi masih korup, masih munafik, lebih baik nggak usah beragama, karena akan mempermalukan agama kalian. Saya begitu marah, kenapa? Karena aset juga dilepas seenaknya di DKI dengan alasan tidak mau memberikan surat menyurat. Jadi memang satu persekongkolan. Jadi saya bicara begitu keras, saya ingin saudara yang direkrut PKWT ngerti betul apa yang kita lakukan, yang sedang saya perangi. Dan kita ada asuransi, kami ingin saudara lebih baik. Jadi kalau saudara berpikir mencari uang, ini Jakarta cari uang dengan mudah, Jakarta. Saudara salah tempat. Ya saya sekali lagi ingatkan, saya tahu di perhubungan gak semua suka sama saya. Apa kita banyak berhentikan orang di Pol PP, saya tahu PNS juga kasak kusuk, laporan intel, nggak apa-apa. Satu hal yang saya mau ingatkan saja, kekuasaan itu milik Tuhan, dan kita mendapatkan amanah di sumpah jabatan. Ini ada yang pingsan, tolong diangkut. Ya, ini tolong dibereskan. Saya harap yang di lapangan harus jaga fisik juga ya. Tiap pagi masih sarapan, badan masih dijaga, keluar sekolah masih ramping-ramping, habis kerja setahun udah langsung gembrot minta ampun, nanti saudara jantungan. Jadi di sini saya katakan saudara harus latih fisik lebih baik. Saya selalu katakan yang dibutuhkan mimpin Jakarta adalah otot, bukan otak saja. Karena harus latihan fisik setiap hari dengan baik. Karena kita hadapi tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman yang membuat saudara takut. Kalau saudara punya kesehatan yang baik, fisik yang baik, jiwa saudara dengan rohani yang baik, dengan sembahyang yang baik, dengan waktu teduh yang baik, baca kitab suci dengan baik, saudara akan kuat menghadapi apapun. Dan saya jamin saudara pasti menjadi seorang patriot berbangsa ini.
Kalau saudara mengenal Tuhan dengan betul, mengenal sesama manusia dengan betul, mengerti sumpah jabatan secara betul, pasti saudara adalah seorang patriot berbangsa ini. Dan saya harap saudara menjadi patriot-patriot lalu lintas di DKI. Karena kekacauan lalu lintas di DKI sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Ini fakta yang ada di lapangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saudara agak kaget, tapi saya ingin sampaikan Jakarta ya seperti ini. Saya pimpin Jakarta seperti ini. Mau ngadu fisik, mau ngadu argumen, semua saya ladenin. Jadi istilah di kampung saya, kalau bodoh dengerin, nurut. Kalau pintar ngajar. Jangan jadi manusia sudah bodoh tidak mau nurut, pintar tidak mau mengajar. Ini prinsip di Jakarta saat ini. Kalau saudara punya ide hebat, usulan hebat, ajar saya. Tapi kalau saudara tidak punya ide lebih baik, dengar baik-baik. Kalau tidak, kita akan berhadapan. Kira-kira seperti itu. Saya bicara keras karena saudara orang lapangan. Di lapangan tidak ada toleransi, tapi kita menghargai hak asasi manusia, bukan memeras, bukan menindas atau merampas hak orang, tapi kita ingin manfaat banyak daripada mudarat. Saya kira itu dari saya. Saya harap pelatihan berapa hari lagi nanti, kalau yang dari sekolah pendidikan ya, tinggi transportasi ya, itu bisa langsung, yang umum dilatih fisik mental, nggak ada yang susah sebetulnya. Saudara ingat saja bahwa saudara dibayar, disumpah, ini harus bekerja sesuai. Itu namanya profesional. Ya, sekali lagi terima kasih pada Menhub, kepada bus. Kami akan melakukan revolusi benar-benar di transportasi tahun ini. Dari sisi angkutan bus, dari sisi trayek, dari sisi petugas. Kami akan sangat keras. Dan kita sekarang kepala disub, wakil disub, hampir semua bukan orang perhubungan. Ini artinya apa, Pak? Memalukan sekolah tinggi transportasi. Harusnya DKI begitu besar, dipimpin oleh seorang kepala dinas perhubungan yang dari sekolah perhubungan. Kenapa masih camat yang saya tunjuk? Karena terlalu pintar. Bodoh nggak mau nurut, pintar nggak mau ngajar. Sama kayak PU tata air. Sekarang saudara lihat, hujan di DKI cepat sekali surutnya. Berapa titik banjir sudah tidak ada. Itu setelah saya mengangkat seorang camat menjadi kepala dinas PU baru tahun lalu. Saya menyesal juga kenapa nggak saya pecah dari awal-awal. Sama juga kayak transportasi Jakarta, kelamaan saya toleransinya. Saya berpikir masa PU dipimpin dari yang bukan PU. Nanti taman kalau nggak beres pun ganti orang. Kita butuh yang punya hati dan mau kerja. Saya juga bukan lulusan sospol kok. Saya juga nggak pernah masuk AMPI, nggak pernah ikut pramuka, nggak pernah ikut KNPI. Yang penting punya hati, tidak terima suap, tidak berpihak, saudara akan sukses. Hanya itu aja syaratnya sebetulnya. Dan saya harap nanti di sub bisa dipimpin dari orang yang betul-betul perhubungan. Mohon maaf Pak Sekjen, ini memalukan. Jadi ibaratnya dokter yang operasi, tukang cleaning service kasar gitu loh. Bukan, nggak ada hubungan sama sekali. Ini fakta di DKI. Kebersihan juga sama, kita cuci gudang. Pajak juga sama. Setelah dipimpin orang yang bukan pajak, peningkatan pajak kan naik luar biasa. Dipimpin orang pajak, terima setoran main semua. Ini lagi di proses Polda juga. Proses pemecatan, permainan pajak restoran dan hotel. Jadi balik lagi bukan soal ilmu yang penting sekarang, tapi bagaimana saudara hati takut akan Tuhan. Saya bukan mau kasih tausiah, tapi Republik ini diuntungkan semua beragama. Semua beragama. Sebenarnya lebih cocok bertuhan bukan beragama. Tapi kalau enggak, buang aja KTP-nya. Bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah alam semesta ini. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu, bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan acara penerimaan
petugas teknis, pengawas dan pengendalian lalu lintas. Itu ya Allah, berkahilah kami. Ya Allah, kami hadir di tempat ini menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Allahumma ya Allah, berikan kami beban, jangan berikan kami beban yang tidak kami dapat memikulnya. Duhai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan. Apa yang telah dilaksanakan laporan selesai. Bubarkan. Kepada pembina apel, honor! Apel selesai. Pemimpin. Nah ini yang masalah. Jadi kalau petugas itu ya nggak terima setoran, nggak akan masalah. Ini dia terima setoran. Kayak taksi semua. Berapa ada kuota taksi? Saya lihat dulu betul. Semua dari luar. Itu stormannya juga lah. Kayak bus. Bayangkan orang pendidikan saya nggak usah taruh pintar ya, ini yang menurut Kita bantu Pak untuk program besar yang istilahnya kan kayak busway jalan itu kan. Bapak tahu yang soal air kan kita di Bandung Pusat. Ini kan Bapak udah lama di pusat. Saya dulu komisi 2. Mereka cuma bilang yang paling belagu itu DKI. Pusat mau bantu apa, mau kasih pengarahan apa, nggak penting. PU kata ya berantem minta ampun. Kita mau bikin tanggul, mau masa berantem minta ampun. Dan ditangkap tidak nanti. Ngerti aja Pak. Jadi pusat ngomong apa, kamu seperti ya siapa? Ya kalau orang PU air, dia tidak berdebat Pak. Lebih pintar dia. Apa yang dia juga pimpin apa ditarik dari pusat dulu. Udah cari yang udah nggak ilmu terlalu tinggi lah, urut aja lah. Jadi nggak jadi nanti jangan kayak orang selesai. Dia pola dan pola si dia baru selesai. Terus terus. Dari ininya dapat komisi Pak. Saya maunya pakai duit saya kan. Walaupun pakai duit saya akhirnya 10 tahun, 20 tahun. Kalau dengan Bapak saya 5 tahun beres. Saya nggak mau. Saya simpen Pak. Ini konyol. Terus kan udah bertanggul di situ. Kita nggak jalan kan. Saya bilang sama menteri, kita bikin tanggul, bikin aja 2,7 sama 1,9 km. Tutupin Cirincing. Dulu Pak, nggak mau bantu Pak. Dinas kita Pak. Kerasa nyala, IMP nggak mau itu. Nah sekarang panggil kepala dinas PU yang camat. Ada wakilnya nggak ngerti PU nih. Kamu ngerti nggak? Ini air
turun ke utara pasang 2,8 meter. Jadi kalau lagi rob, hujan datang, Jakarta tenggelam. Lu butuh 3,8 meter tanggul. Lebar bila perlu 15 sampai 20 meter. PU mau kerjain, tinggi 3,8, panjang 2,9 km. Siapa? Nggak berdebat, Pak. PU yang lama, nggak bisa, Pak. Ini lebarnya mesti sekian, mesti kaji dulu, Pak. Mesti, pusing deh. Serius. Kepentingannya dikemas alasan teknis. Ini diikuti kalau saya marah, Profesor Tanto. Kamu pintar ya, tapi nggak usah bawa kampus ke sini ya. Saya mau suruh beli bus. Dia bilang, Pak, harus dikaji, Pak. Bus mana yang paling tepat? Apa bus maxi, apa articulated, apa single? Gue nggak peduli. Nanti kelebihan, Pak. Sampai orang nggak ngantri berarti kelebihan. Nggak usah kaji, nggak usah survei. Itu beli terus aja. Di Jakarta orang nunggu bus kok. Mau sampai kapan tuh masih. Jadi nggak usah dikaji, lu beli terus aja. Sampai orang udah nggak nunggu bus, itu arti bus kelebihan. Baru gimana? Jalanin 24 jam. Atau bagi ke daerah. Kemarin bilang ke Pak Kadit, Pak. Jadi kan saya bilang, bus itu mau dari DKI, dari pusat pasti kurang. Termasuk banget kalau operator mau ngikut standar ya silahkan. Kita kan nggak melarang juga itu. Bus yang di Kemenhub di Bandung tetap mau Jadi itu dia busnya kurang, Pak. Nah, jadi saya bilang Pak, kalau kita kan koridor busway ini banyak. Semuanya kita layani dengan ya minimum standar. Tapi saya juga pasti bikin 2 atau 3 koridor percontohan yang benar-benar. Jadi orang lihat di standar busway yang benernya kita tumpahin busnya. Karena biasanya kan banyak yang overlap dengan bus yang jelek. Ada Transjakarta, ada bus yang jelek, persis. Kenapa orang naik yang jelek? Karena bus kita nunggunya walau alam datangnya, Pak. Standar headway-nya tetapin jadi percontohan. Jadi murah walau nggak jelas. Kalau sini tinggal bang, panggil truk, sopir jemput di mana saya berdiri, harus nggak enak. Kalau naik bus biasa kan enak, di depan gang dijemput, Pak. Stop, depan Bang, stop. Ini udah, ini aja masih tegesin. sekarang udah 5. Enggak, di Smart City saya mau kontrol ya orang ini di mana. Kalau dikontrol betul ya. Nanti kita declare 2 jalur yang percontohan tuh headway berapa kita tepati. Tapi Menhub udah bikin ini loh, standar pelayanan minimum udah ada. 7 menit ya Pak Ibu. Yang saya bilang kalau kita bedakan antara jam puncak sibuk sama jam modern. Saya bilang, kok kenapa pusing sterilisasi jalur busway? Kalau saya naik mobil mau bagus jalur nggak mungkin berani. Di sini kalau petugas headway-nya gini orang minggir. Nggak usah pusing headway-nya jelas. Oke Pak Andri, ikut pengarahan Pak Sekjen sama jajarannya aja. Ya langsung tetap Pak. Jadi pakai ilmu gelas kosong tuh paling enak tuh. Betul kan? Terima kan? Yang kacau kan gelas saya udah penuh. Bapak ngomong apa ya udah. Iya, paling enak tuh gelas kosong. Saya justru terima anak magang banyak lah. Saya terima tuh seleksi 400, diterima 40, kadang 200 seleksi buat terima 40. Ini anak dari luar negeri, dalam negeri Pak. Ini kalau magang, saya kasih begitu aja. Sini hukumnya gampang ya. Kalau bodoh nurut, saya jadi pengajar. Kalau kamu pintar, kamu jadi pengajar, saya jadi murid. Dia dapat masukan saya Pak. Tapi nggak ada kepentingan. Semua boleh dia buka. Nggak sampai. Kamu ke lapangan kritik saya. Mana yang belum beres? Oh, dia bikin daftar dosa saya, Pak. Ini Pak. Saya langsung tahu daftar dosa anak buah saya. Wah, ini ngajarin saya nih. Cepet, Pak. Yang pintar ngomong, saya ajak makan siang bareng. Sampai makan, kamu ngoceh aja. Apa? Aku tanya apa? Wah, cepet, Pak. Kita udah nggak sempat. Kenapa Bu? Lapor? Oh. Oh. Tapi katanya saya karakter kurang bagus. Terima kasih Pak Gop. Saya mau ke BKPN. DPP Golkar resmi memberhentikan Fadel Muhammad dari posisi sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Fadel dinilai melanggar ADART partai karena mengampanyekan calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yaitu sang istri Hana Fadel Muhammad. Keputusan pemberhentian disampaikan secara resmi dalam dialog internal Partai Golkar di kantor DPP Golkar Jakarta.
Fadel Muhammad diketahui kerap berkampanye dalam pencalonan sang istri yang diusung PDI Perjuangan di Provinsi Gorontalo. Padahal Partai Golkar mengusung calon petahana Rusli Habibi. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan pemberhentian sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme, yakni dengan memberi peringatan, namun tidak diindahkan. Nurdin menegaskan Fadel telah melanggar ADART serta juknis Partai Golkar karena dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan golongan. Bukanlah istri daripada Pak Fadel. Nah, oleh karena itu DPP telah melaksanakan ADART PO nomor 013 dan PO 06 tentang pilkada. Diberhentikan jabatan sebagai sekretaris Dewan Pembina, sekaligus diberikan peringatan lagi bahwa apabila terus melakukan pelanggaran, maka sanksi berikutnya akan turun, yaitu pemberhentian sebagai anggota partai.